Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa nusalli wa nusallimu ala ashrafil khalqi wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Sekretaris DPRD Ibu Fania Parawanti, yang saya hormati para hadirin, moderator Bapak Cevi, Pak Diansyah, Bapak Said, Bapak Muksid, dan semua yang hadir pada kesempatan kali ini yang diselenggarai oleh BKP SDM. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk selalu memanfaatkan waktu-waktu kita dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat insyaallah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan kita kehidupan, kesempatan, dan umur sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam media online ini, yaitu pembinaan ASN yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, suri teladan kita, qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat, dan juga umatnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tema kita pada hari ini yaitu tentang akidah Islam dan hubungannya dengan hukum Islam. Jadi materi-materi yang disampaikan dalam pembinaan karakter ASN ini berkelanjutan dan saling berhubungan satu dengan lainnya. Mungkin sudah disampaikan oleh para pemateri sebelumnya tentang yaitu Al-Quran, kemudian hadis, kemudian juga ijtihad. Dan di tahun lalu juga kita sudah bahas tentang rukun Islam dan rukun iman. Maka hal-hal yang disampaikan di kesempatan-kesempatan yang lain dengan pemateri yang berbeda ini saling berkaitan satu dengan lainnya. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang akidah Islam yang perlu kita elaborasi kembali, kita perkuat kembali khususnya di zaman-zaman seperti sekarang ini. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, jadi akidah ini dalam bahasa dari aqadah, yaitu mengikat. Uqdah, yaitu ikatan dengan kuat. Ya, jadi makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad." Ya, dalam surah Al-Falaq yang kita sudah hafal tentunya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk berlindung dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniupkan dalam ikatan-ikatan. Ya, karena mereka biasa menjampi-jampi dan membaca-bacakan pada ikatan-ikatan tertentu gunanya untuk menyihir atau membahayakan orang-orang tertentu yang mereka tidak sukai, atau memang ada pesanan dari orang-orang yang menginginkan keburukan. Asyahid atau yang kaitannya dengan akidah, jadi akidah itu dari aqadah, uqdah, yaitu ikatan, ya, ikatan yang kuat. Ini secara bahasa. Maka secara istilah ini berkaitan bahwa akidah adalah ikatan keyakinan yang melandasi niat dan perbuatan manusia. Saya ulangi, bahwa akidah adalah ikatan keyakinan yang melandasi niat dan perbuatan manusia. Mengapa demikian? Karena dalam hidup ini, ya, manusia tidak bisa lepas dari ikatan keyakinan, apapun keyakinannya, ya. Dan keyakinan tersebut kemudian dibawa sampai matinya, sampai ia meninggal. Ya, keyakinan itu melekat, ya, melandasi segala perbuatannya, melandasi segala niatnya. Inilah yang disebut dengan akidah. Ya, jadi saya ulangi, akidah adalah ikatan keyakinan yang melandasi niat dan perbuatan manusia. Karenanya kalau kita membahas tentang akidah Islam, maka akidah Islam adalah ikatan keyakinan terhadap Islam. Ya, jadi ikatan keyakinan terhadap Islam.
keyakinan kita terhadap Islam beserta seluruh an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, yaitu rukun Islam. Jadi berkaitan tentang keyakinan yang disertai juga komitmen terhadap ajaran-ajaran Islam. Jadi akidah Islam bisa didefinisikan juga meyakini bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang disembah dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir diutus, serta berkomitmen untuk menjalankan ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya. Inilah yang disebut akidah Islam. Ada juga yang mendefinisikan akidah Islam yaitu iman yang pasti, iman yang kuat, yang tidak goyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang wajib bagi kita semua untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, hari akhir, takdir yang baik dan yang buruknya. Juga kepada apa yang menjadi cabang-cabang dari pokok-pokok ajaran ini, dan termasuk apa yang menjadi pokok-pokok agama, usuluddin, Makanya dulu saya masuk fakultas usuluddin di Al-Azhar, Usuluddin yaitu akidah. Makanya usuluddin, pokok-pokok agama, dulu di Al-Azhar ada 4. Pertama adalah jurusan akidah dan filsafat. Yang kedua adalah jurusan tafsir. Yang ketiga jurusan hadis. Yang keempat jurusan dakwah. Saya masuk di jurusan hadis. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini merupakan usul, pokok-pokok agama yang harus kita yakini. Baiklah. Sekarang kita ingin mengetahui dasar akidah Islam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ali Imran ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Kita tidak bahas takwa. Baik. Karena takwa definisinya menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Ini yang populer dari definisi takwa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah ini. Yang terakhir ini adalah dasar akidah Islam. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Janganlah kalian mati artinya ada komitmen. Artinya keyakinan itu melekat dan kita tidak akan tanggalkan atau tinggalkan karena sesuatu apapun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, yaitu akidah Islam. Makanya akidah itu tidak bisa berubah. Kalau mungkin pandangan seseorang dalam masalah furu' mungkin berubah. Seperti dalam ijtihad kemarin sudah dibahas bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di Mesir memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangannya ketika di Irak. Ada pendapat-pendapat fikih berkaitan dengan fikih yang beliau berubah pandangan dalam hal-hal tersebut. Maka ada mazhab lama dan mazhab baru. Dan ini populer di Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tetapi dalam akidah ini tidak berubah. Dimanapun, kapanpun, kita di Indonesia, di Depok, atau di Jakarta, atau kita keluar negeri, atau misalnya ada saudara kita yang pergi ke negeri barat, yang bercampur dengan orang-orang yang tidak mempunyai iman kepada Allah, atau tidak memiliki tauhid, tetap Islam tidak akan ditinggalkan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dulu kan begitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berdakwah, bahkan ada para sahabat yang makamnya di luar, di negeri Persia, bahkan ada di Cina dan seterusnya. Tapi mereka berdakwah, tidak meninggalkan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka ayat ini perlu kita renungi bersama. Apapun keadaan yang kita hadapi, kita harus tetap memegang Islam.
Kita tidak boleh keluar dari Islam karena ini adalah hakikat daripada akidah Islam itu sendiri. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dasarnya dalam surah An-Nisa 136 137. 136 137. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. Ini dasar akidah ya. Bisa dicek 100 An-Nisa ayat 136 137. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya itu Al-Qur'an, ya, yang kita baca setiap hari insyaallah subhanahu wa taala, ya. Dan kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini yang perlu saya jelaskan. Beriman kepada kitab sebelum Al-Quran adalah beriman bahwa Allah menurunkan kitab-kitab tersebut. Jadi bukan beriman kepada isinya. Karena tidak ada jaminan dalam kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelum Al-Quran adanya penjagaan terhadap isinya. Kata Al-Quran, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Ya, ini perlu dipahami. Jadi nggak ada, kalau ada yang bertanya, wah bukannya Al-Quran mengatakan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan mereka orang yang bertakwa beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diturunkan kepada umat sebelum, diturunkan kepada Rasul sebelum, maka jawabannya beriman kepada kitab, ya, At-Taurah, Injil, yaitu adalah beriman bahwa Allah telah menurunkannya dan beriman tentang ajaran yang sesuai dengan ajaran para rasul, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun isinya ada distorsi atau perubahan, maka kita tidak wajib mengimani seluruh apa yang ada dalamnya, karena Al-Qur'an menjelaskan hanya Al-Qur'an yang dijamin keasliannya, dijamin ya isinya, ya, sampai hari akhir nanti, ya, Al-Quran akan terjaga dan terus akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah, kepada para malaikatnya, ya, kepada buku-bukunya, kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, ya, dan hari akhir, maka ia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Ya. Jadi ini dasar akidah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, setelah itu sesungguhnya orang yang beriman, kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir, kemudian bertambah kekafiran, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan menunjukkan jalan kepada mereka. Ya, nanti ada, ya, kita bahas tentang yang bisa merusak akidah. Salah satunya adalah keluar dari Islam. Ya. Keluar dari Islam disebutkan di sini berapa kali? Sesungguhnya orang beriman, kemudian kafir, murtad, iman, ya, kemudian kafir, nah, kemudian bertambah kafir. Jadi kalau sudah murtad 2 kali, sesuai ayat ini bahwa, ya, ini akan jauh, ya, akan bertambah kekufuran. Maka agama ini bukan main-mainan. Karena ini masalah akidah. Jangan sampai ada dari tetangga kita, kerabat kita, atau kenalan kita, ya, agama ini bisa diganti-ganti saja, ya. Kalau menikah dengan fulan, ganti agama, cerai atau meninggal, ganti lagi agama. Pergi ke negeri lain, ganti agama, pulang, ganti lagi agamanya. Tidak bisa demikian. Karena ini melekat. Ya, karena ini keyakinan. Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan kalau seseorang sudah murtad 2 kali, tsumma zdadu kufran, ya,
maka ia akan bertambah kekufuran dan Allah tidak akan menunjukkan kepadanya jalan dan tidak bisa mengampuni mereka. Karena biasanya kalau orang sudah sering keluar dari Islam, ya 2 kali, ya biasanya akan terus 3 kali, 4 kali, dan ini akan menyebabkan ia tidak akan kembali kepada akidah yang benar, yang itu yang kita yakini adalah tauhid, ya akidah Islam. Ya, Nauzubillah, semoga Allah menjaga kita dari hal-hal yang demikian. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dasarnya dalam hadis. Ini adalah hadis, namanya hadis Jibril. Maka apa disebut dengan hadis Jibril? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini didatangi oleh seseorang yang pada hakikatnya adalah Jibril. Jadi Jibril datang dalam bentuk atau mirip dengan seorang sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk dengan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an, ya, datang seseorang berbaju putih, ya. Baju saya putih ini. Ya, kemudian kata Rasulullah, kata Umar Al-Khattab, "Iltala alaina rajulun shadidu sawadi sya'ri." Ya, shadidu bayadi thiyab, shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifu minna ahad. Datang orang yang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih bersih, tidak kelihatan bekas-bekas perjalanan. Ya, karena biasanya kalau orang dari perjalanan, ya ada bekas di bajunya, ya. Cuman kalau dulu kan ya di padang pasir gitu ya, di gurun ya, lebih kelihatan. Kalau sekarang mungkin nggak kelihatan, tapi sekarang pun bisa terlihat. Ya. Kalau orang di dalam mobil, ya biasanya ada lecak sedikit, ya bajunya tidak serapih ketika dia tidak dalam perjalanan. Ada bekasnya. Bahkan ini di zaman Rasulullah SAW, di mana tidak ada AC, tidak ada mobil seperti sekarang. Ya, ini datang seseorang yang pada hakikatnya ia adalah Jibril alaihissalam. Ya, tidak kelihatan bekas-bekas perjalanan, bajunya bersih. Ya, kemudian rambutnya hitam, ya, tidak ada debu, tidak ada bekas perjalanan. Sehingga ia datang kepada Rasulullah SAW, mendekat Rasulullah SAW, yang menempelkan 2 lututnya kepada Rasulullah SAW, duduk di depan Rasulullah SAW, di hadapan Rasulullah SAW, dan minta diajari. Ya, yang pertama kali yang ditanyakan oleh lelaki ini, yaitu Jibril alaihissalam pada hakikatnya, tapi menyamar ya dalam bentuk lelaki, ya menanyakan mal Islam. Apa itu Islam? Al-Islamu, Islam adalah an tasyhada an la ilaha illallah tadi. Engkau bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad Rasulullah. Engkau mendirikan salat, ya, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah kalau engkau bisa mengadakan perjalanan. Ini rukun Islam. Kita tidak akan membahas satu persatu lagi, ini sudah dibahas sebelumnya. Jadi, kemudian setelah dijawab, kata orang ini, "Shadaqta, engkau betul." Maka Umar dan para sahabat yang ada di sekitarnya, Umar khususnya, merasa aneh. Mengapa orang ini menanyakan kepada Rasulullah, setelah dikasih jawabannya, ia bilang, "Engkau betul." Kayak lagi ujian kan? Coba, apa yang dimaksud ini? Kemudian dijawab oleh murid, begini. Kata gurunya, "Engkau betul." Betul. 190. Ada nilainya gitu kan? Ya, maka ini dari sini sudah para sahabat bertanya-tanya, sebenarnya siapa lelaki ini? Ya, jadi ini adalah rukun Islam. Ini berkaitan dengan apa? Dengan akidah, keyakinan. Ya, karena syahadatain, ya, kita mengucapkannya. Ya, pada setiap salat paling tidak tasyahud, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pada setiap salat. Ya, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa saja Muhammad adalah utusan Allah sebagai nabi terakhir. Ya. Mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, alhamdulillah, ya. Di beberapa bulan yang lalu kita telah melakukan ibadah puasa dalam musim pandemi sudah 2 kali ya. Kita melakukan ibadah puasa di musim pandemi. Dan juga pergi haji. Dan kabarnya umroh telah dibuka untuk jamaah Indonesia. Ya, alhamdulillah, ini kabar gembira. Semoga tahun depan para hujjaj, ya, yang sudah namanya keluar, ya,
di daftar orang-orang yang berangkat haji bisa pergi haji karena 2 tahun tidak bisa pergi haji. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini yang dijawab oleh Rasulullah SAW. Kemudian lelaki ini lagi bertanya. Setelah ia bertanya, kemudian dia mengatakan betul. Engkau betul. Ia bertanya lagi, apa itu iman? Antu'mina billah, engkau beriman. Jadi iman artinya apa? Iman artinya keyakinan. Bedanya dengan akidah apa? Akidah adalah ikatan keyakinan. Iman, keyakinan. Ya, cuman banyak orang yang menerjemahkan iman itu kepercayaan. Engkau percaya, ya. Padahal keyakinan, iman itu lebih dari sekedar kepercayaan. Kamu percaya. Tapi iman ini keyakinan. Dan akidah, ikatan keyakinan yang mengikat, ya, setiap muslim dengan keyakinan itu. Engkau beriman, engkau meyakini, ya, terhadap Allah sebagai Tuhan semesta alam. Ya. Meyakini, ya, terhadap malaikat-malaikat Allah, buku-bukunya, rasul-rasulnya, hari akhir, ya ini. Ya. Dan engkau beriman kepada qadar. Qadar artinya apa? Yaitu takdir. Yang buruk dan yang baik. Ya, kita tidak bahas lagi tentang tauhid, jelas. Nanti kita akan jelaskan apa saja yang bisa merusak akidah. Malaikat-malaikat Allah yang wajib kita imani ada berapa? Ada 10. Ada 10. Sedangkan malaikat jumlahnya lebih dari itu. Juga para nabi yang disebutkan namanya, yang wajib kita imani, ya, dengan namanya yaitu ada 25. Padahal nabi jumlahnya, para ulama menyebutkan ratusan. Ratusan. Ya, ada nabi, bahkan Khidir alaihissalam, jumhur mengatakan beliau nabi alaihissalam. Belum lagi nabi lainnya, ya, nabi lainnya, ya, yang tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada hari akhir, kepada takdir. Ya, kepada takdir. Ini juga masalah akidah. Kepada takdir, sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah takdir. Salah satu takdir yang jelas yang kita lihat sekarang adalah pandemi. Kita harus yakin ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menginginkan kepada umat manusia, ya, untuk menghadapi yang namanya wabah ini. Kita beriman, ya, kita tidak bisa mengingkari ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang baik dan yang buruk ini adalah takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi Ibu sekretaris Ibu Fania menjelaskan banyak, ya, yang sudah meninggal dan alhamdulillah angkanya sudah menurun, ya. Banyak sekali di musim pandemi ini para ulama meninggal, bahkan teman-teman kita, ya, sejawat kita yang seumur dengan kita meninggal, ya, karena Covid ini. Masya Allah. Ini adalah takdir. Kita harus menerimanya, ya. Baik. Kemudian ketika Rasulullah SAW sudah menjawabnya, kata lelaki ini, engkau betul. Ya, jadi seakan menguji. Laki ini bertanya lagi, apa itu ihsan? Maka kata Rasulullah SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak. Ya, engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Tentang ihsan, ya. Yaitu apa? Yaitu totalitas dalam beribadah, khusyuk dan konsentrasi dalam beribadah. Baik. Ini sudah dibahas, ya, di tahun yang lalu, semoga kita masih ingat, ya. Insyaallah Subhanahu wa taala, namanya ihsan. Ya, khusyuk adalah bagian dari ihsan. Ya, internalisasi penghayatan dalam ibadah ini adalah bagian dari ihsan, ya. Ketika kita beribadah, ketika kita sholat, kita hanya ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Qur'an, kita mentadabburi, kita menangis, ya. Ya, memahami makna ini bagian dari ihsan. Ya. Ketika kita melakukan haji, ya, kita menghayati bagaimana, ya, perjuangan Ibrahim alaihissalam, ya, atau perjuangan Siti Hajar radhiyallahu anha, ya, ketika di antara Safa dan Marwah, dan juga ketika Ismail kehausan sehingga ia menendang dengan kakinya dan keluarlah air Zam-Zam, dan seterusnya. Ini adalah bagian dari ihsan. Jadi internalisasi, kita merasakan apa yang kita lakukan, yaitu ibadah, dan kita dengan ibadah ini, ya, hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala
berharap Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, hati kita tidak berpikir kemana-mana. Itu adalah ihsan. Kemudian lelaki ini bertanya lagi, berikan aku kabar tentang hari kiamat. Ya. Kata Rasulullah SAW, yang ditanya lebih tahu daripada yang menanya. Ya, aku tidak tahu artinya. Ya. Kalau begitu, beritahu aku tentang tanda-tandanya. Kata Rasulullah SAW, tanda yang pertama adalah seorang hamba sahaya perempuan melahirkan majikannya. Ya, ini ada dua tafsiran. Yang pertama adalah melahirkan majikannya, yaitu hamba sahaya perempuan menikah dengan seseorang yang merdeka. Lelaki yang merdeka, maka anaknya menjadi merdeka. Yang kedua, yaitu anak yang menjadikan orang tuanya seperti budak. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kemudian kata Rasulullah SAW, yang kedua, engkau melihat orang-orang yang tidak menggunakan alas kaki. Mereka tidak berpakaian. Ya. Bahkan mereka mengembala domba, tetapi mereka bisa membangun bangunan yang besar, yang tinggi. Yatatawalun. Ya. Yatatawaluna fil bunyan. Ya, membangun bangunan yang besar dan tinggi. Subhanallah. Ya. Ini di akhir zaman kita lihat banyak orang-orang yang kelihatannya ini artinya perubahan. Tafsir yang pertama adalah perubahan. Ada dulu orang miskin menjadi kaya sekali. Dan sebaliknya. Ini perubahan yang drastis namanya. Atau juga bisa ditafsirkan ada orang-orang yang menampakkan kekayaan padahal pada hakikatnya mereka tidak punya apa-apa. A'udzubillah. Ya, bahasa kitanya apa? Banyak utang. Utangnya di mana-mana ya. A'udzubillah, zaman sekarang ya, orang mengutang online 1 juta ya 2 juta tapi bayarnya 50 juta. A'udzubillah. Ya, kemudian ada di antara orang yang menampakkan kekayaannya padahal sebenarnya itu pinjaman semua, bahkan dia harus melunasinya dan mungkin kesulitan juga dalam melunasi hutang-hutangnya. Na'udzubillah, na'udzubillah, kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari keadaan seperti ini, karena Rasulullah SAW salah satu doanya apa? Wa'udzubika minal maghram ya Rasulullah. Ya Allah, kata Rasulullah SAW, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mengutang. Ya, dari apa? Dari perilaku mengutang. Ya, karena Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk hidup apa adanya. Ya, bahkan Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya. Buat apa? Buat bikin istana atau buat beli perabotan? Tidak. Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya untuk apa? Untuk beberapa liter dari gandum. Subhanallah. Ya, ibarat kita kalau zaman sekarang, zaman susah nih. Ada yang punya emas atau barang elektronik dijual, digadaikan untuk apa? Untuk beli beras. Ya, karena baju besi itu mahal dulu, punya nilai. Ya, kalau sekarang emas berapa gram gitu. Dijual untuk beli apa? Untuk beli kebutuhan sehari-hari. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita harus memperhatikan ini agar kita tidak masuk dalam hal-hal yang tidak baik. Ya, salah satunya adalah menampakkan kekayaan padahal kita tidak punya apa-apa. Kemudian orang itu pergi. Kemudian Umar diam. Sejenak kata Rasulullah SAW, wahai Umar, tahukah engkau siapa tadi yang bertanya kepadaku, datang kepadaku bertanya tentang ini dan itu? Ya, kata Umar, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka kata Rasulullah SAW, ia adalah Jibril. Ia datang mengajarkan perkara-perkara agama kalian. Ya, subhanallah. Jadi ternyata yang datang kepada Rasulullah bukanlah manusia, tetapi malaikat Jibril dalam bentuk manusia, ya, mirip dengan sahabat Rasulullah SAW yang bernama Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Baik, jadi itu jelas ya dasarnya. Nah, apa hubungan akidah dengan hukum Islam? Ini penting. Ya. Hukum Islam ada dua bagian. Pertama yang berkaitan dengan amaliyah, ya. Berkaitan dengan amaliyah yaitu perbuatan. Bagaimana hukumnya melakukan vaksinasi. Ya. MUI sudah mengeluarkan fatwa halal. Ya, sudah lama. Ya. Tentu awalnya ada pro dan kontra ya. Sekarang banyak vaksin-vaksin ya. Dulu yang awalnya Sinovac dan lainnya. Dan dikeluarkan fatwa halalnya. Hukum-hukumnya. Amaliyah. Bagaimana hukum misalnya merenggangkan soft dalam masa pandemi. Gitu kan? Ada hukum yang berkaitan tentang amaliyah.
Ya, dan ini sudah juga dijelaskan oleh MUI bahwa merenggangkan ini adalah dalam keadaan darurat, ya, sehingga tidak ada lagi anggapan bahwa ini menyalahi sunnah, ya, menentang sunnah, tidak sama sekali, karena kita dalam masa pandemi, ya. Ad-darurah tubihul mahdzurat, ya. Hal-hal yang darurat membolehkan yang tidak boleh, ya. Jadi sama sekali bukan untuk melanggar hukum Allah, tetapi justru untuk melakukan sunnah Rasulullah, ya, karena kondisi yang berbeda. Kata Rasulullah SAW, firra minal majzum firaraka minal asad. Hindarilah, ya, dari penyakit orang yang terkena majzum, yaitu terkena apa? Terkena lepra, seperti engkau lari dari singa. Ya, itu hadisnya sahih, ya. Jadi apa? Kita harus berhati-hati, ya, tanpa mengabaikan, ya, inti daripada ajaran Islam itu, yaitu melakukan sholat, ya, sholat jamaah dan lain. Alhamdulillah semalam sudah dijelaskan bahwa rumah ibadah dibuka, ya, 25% maksimum katanya bisa melakukan kegiatan di rumah ibadah. Baik. Yang kedua, hukum yang berkaitan dengan keyakinan. Ya. Jadi keyakinan ini banyak, ya, bagaimana orang yang meyakini ada Allah itu punya sekutu. Ya, meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah. Ini hukum yang berkaitan tentang keyakinan. Atau meyakini bahwa Isa itu disalib. Nah, orang Islam jangan sampai salah, ya, karena masih ada. Ya, karena awam, ya, atau juga karena terlalu banyak membaca buku-buku yang tidak berdasar kepada landasan-landasan yang jelas, ya. Ya, jadi ada ada keyakinan atau ada anggapan bahwa Isa itu disalib. Ya, padahal Al-Qur'an jelaskan apa? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Jadi ayat Al-Qur'an ini sangat jelas dalam surah An-Nisa. Ya, jangan sampai ada keraguan lagi. Keraguan lagi, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka membunuhnya dan tidak juga mereka menyalibnya. Jelas, ya? Jadi orang Islam harus mengerti prinsip-prinsip akidah, ya. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa Isa itu disalib, bahwa Isa itu mati, padahal Allah mengatakan wa rafi'uka ilai, mutawaffika, yaitu menyempurnakan, ya, pahalamu, ya, wa rafi'uka ilai, dan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Isa alaihissalam masih hidup dan akan turun di akhir zaman. Jelas, ya? Jadi ada hukum-hukum yang berkaitan dengan keyakinan. Ya, meyakini kekuatan pada benda-benda tertentu, ya. Ya, ini juga berkaitan dengan apa? Keyakinan, ya. Ini dibahas, ya, orang yang memelihara jimat atau yakin kepada benda-benda tertentu bahwa ini mendatangkan manfaat dan menolak bala. Ya, bahwa ini semua, ya, tidak diajarkan, bahkan bertentangan dengan Islam. Jadi ada hukum yang berkaitan dengan amaliyah dan ada yang hukum yang berkaitan dengan, ya, keyakinan. Baik. Pembahasan selanjutnya itu akidah yang menyimpang. Akidah yang menyimpang. Akidah yang menyimpang itu apa? Akidah yang mengatasnamakan Islam namun bertentangan dengan dasar akidah Islam. Saya ulangi. Akidah yang menyimpang adalah akidah yang mengatasnamakan Islam dan bertentangan dengan dasar akidah Islam. Ya, ini yang menjadi masalah. Ya, betul, kita adalah agama yang bertoleransi. Ini tidak ada keraguan. Kita Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kita tidak memaksa orang. La ikraha fid din. Memaksa orang masuk Islam tidak. Karena Rasulullah SAW bukan memaksa. In alaika illal balagh, kata Al-Quran. Tidaklah engkau diutus kecuali hanya menyampaikan. Tetapi kalau ada satu pemahaman atau ajaran yang mengatasnamakan Islam, tapi bertentangan dengan Islam, nah inilah menyimpang dan harus, ya, kita peringatkan. Bahkan kalau bisa, ya, ulil amri, pemerintah, melarangnya. Contoh misalnya, ya, beberapa kasus, ya, tentang nabi-nabi palsu, ya, yang baru meninggal kemarin siapa? Ya, Jamaah Salamullah itu. Ya, yang mengaku ada nabi, kemudian dia bertemu dengan Jibril, mendapatkan wahyu, ya. Ya, dan seterusnya. Jadi orang-orang yang mengaku nabi,
juga Ahmadiyah, bahwa ada nabi yang namanya Ahmad setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini jelas. Dan mengatasnamakan Islam, ini yang masalah. Ini yang menjadi masalah. Ya. Makanya kalau misalnya ia mengatakan agama Ahmadiyah, silakan, tidak ada larangan gitu kan. Walaupun secara konstitusi ini belum diakui. Tapi ketika melekatkan dengan Islam bahwa Ahmadiyah ini bagian dari Islam, nah ini masalah. Karena kita meyakini bahwa Nabi yang terakhir yang diutus adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia bin Eden ya, yang kemarin ya, baru meninggal kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu. Yang ia banyak pengikutnya, ia mengaku mendapatkan wahyu dan seterusnya, banyak ya. Dan sayangnya dari, kalau nggak salah dari Depok juga ya. Masya Allah, yang dulu namanya Mesedek. Nah, ini adalah, dan pengikutnya bukan orang-orang biasa, banyak yang bergelar, bahkan yang doktor juga banyak. Ya, jadi kemudian ada juga keyakinan yang menyimpang dari Islam yang bisa merusak, ya misalnya tentang masalah mempunyai karamah, yang mengaku-ngaku karamah. Ya, dulu kasus pribadi gitu ya. Saya nggak sebutkan namanya, bagaimana investasi banyak orang yang ke sana naruh uang sekian dalam setahun bisa jadi 1 miliar gitu ya. Enak ya, nggak kerja, taruh 100.000 tahun depan udah jadi 2 miliar, gimana tuh caranya? Dan seterusnya. Jadi ada keyakinan-keyakinan begini menyimpang. Nah, jangan sampai kita melekatkannya pada Islam, karena Islam agamanya jelas ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, ya apalagi di zaman seperti sekarang. Ya, banyak orang-orang yang susah akhirnya karena ingin jalan pintas, kalau mau kaya segini ya, kumpulkan uang segini nanti jadi kaya. Ya, atau ke fulan nanti bisa kaya dalam waktu 2 bulan misalnya. Banyak orang sudah dibodohi ya, na'udzubillah. Ya, padahal kita di akhir zaman ini harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meninggalkan hal-hal yang ya bisa merusak akidah kita. Bukankah nanti di akhir zaman Dajjal akan turun? Ini penting saya kaitkan ya. Dajjal nanti akan keluar. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada Dajjal. Memberikan kekuatan, saya ulangi. Memberikan kekuatan. Ya. Kata Dajjal, turunlah hujan wahai langit, turun hujan. Setiap kali Dajjal lewat tanah yang tandus, ia kembali subur. Setiap kali Dajjal lewat ya, hewan-hewan ternak yang kurus, ia menjadi gemuk, dan seterusnya. Kira-kira kalau kita di zaman seperti itu, apakah kita kuat? Ini sekarang udah dicoba kita nih. Susah ya, banyak yang pengangguran ya. Pengacara ya. Pengangguran, banyak acara. Tapi juga nggak bisa juga karena masa seperti ini ya, nggak bisa kemana-mana. Misalnya banyak yang di PHK. Ya, ini harus diperkuat iman kita. Ya, jangan sampai nanti ada orang yang mengaku dirinya Tuhan atau mengaku dirinya berkuasa akan goyah keyakinan, sebagaimana nanti Dajjal memang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Ibnu Umar disebutkan apa? Sehingga seseorang lelaki mengikat anak perempuan dan istrinya. Na'udzubillah ya. La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena ya, tergoda dengan godaan atau rayuan daripada Dajjal. Ya, orang ketika itu zaman susah, kekeringan, nggak ada uang, tiba-tiba ada seseorang yang sakti, ya, apapun bisa dilakukannya, bahkan dikasih emas, bahkan orang tua yang meninggal bisa dihidupkannya, ya. Kalau tergoda dengan rayuan Dajjal, maka kita akan masuk ke dalam golongan-golongan orang yang menentang Allah atau golongan kafir. Na'udzubillah. Kata Nabi SAW, ya, airnya adalah api, apinya adalah air. Ya, nanti dia akan bawa air dan api. Di salah satu tangannya adalah api, di satunya lagi adalah air. Apinya adalah air, airnya adalah api. Ya, ketika engkau melihat Dajjal, maka pilihlah api, karena sesungguhnya di bawahnya ada air. Subhanallah. Jadi ini di zaman sekarang perlu kita perkuat lagi masalah akidah. Ya, karena kita hafal surah Al-Ikhlas, ya kan? Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas. Itu kan artinya mengesahkan Allah,
ya, dengan sesungguhnya, mukhlishina lahuddin, ya. Jadi ikhlas itu bukan artinya rela, karena kita sering memahami bahwa ikhlasin aja deh gitu kan. Ya udah ikhlasin aja, artinya relakan, tapi ikhlas dalam mafhumnya yang lebih tepat adalah, atau pemahaman yang lebih tepat adalah mengesahkan Allah dengan sesungguhnya. Salah satunya adalah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, yaitu menjadikan Allah sebagai tempat bertumpu, ya. Benar-benar kita meminta kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah pembahasan akidah. Jadi yang dibahas dalam akidah itu tentang keimanan tadi, ya. Iman kepada Allah, ya, kepada malaikat, ya. Saya nggak akan bahas lagi, ini sudah dibahas. Kemudian kitab-kitab tadi sudah saya jelaskan, ya. Kitab yang wajib kita imani ada beberapa, tetapi yang wajib kita imani dengan isinya, ya 100% dengan isinya adalah Al-Quran. Jelas ya? Jadi Taurat dan Injil kita tidak diwajibkan untuk mengimani apa yang ada dalam isinya kecuali memang ada dalam Al-Quran, ya, karena Allah tidak menjamin, ya, keaslian dari kitab-kitab selain Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Kemudian rasul-rasulnya, ya, jadi rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada hari akhir, kita semua beriman kepada hari akhir, ya. Kita sebagai orang yang berakidah Islam harus yakin dengan hari akhir. Dan implikasinya adalah, implikasi atau bekasnya adalah kita mempersiapkan untuk hari akhir. Ya, karena sebagian orang bilang, wah enak di sana Kiai ya, di barat, ya, bebas, free. Orang barat free, apapun dilakukan, ya. Mau bikin kontes apa saja yang sesuai dengan hawa nafsunya nggak masalah. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki konsep tentang hari akhir. Bagi mereka kalau sudah mati ya sudah, jadi tanah, selesai. Ya, ini perlu dipahami. Ya. Ya, mereka tidak memiliki hal itu. Bahkan ketika saya diberikan kesempatan dakwah pertama kali 2009 ke Australia, cukup kaget ya waktu itu. Beberapa tempat ibadah itu for sale, dijual. Ya, dijual ya. Karena di sana banyak orang yang tidak percaya Tuhan. Ya, yang penting ada uang, gajian setiap minggu, ya bahkan pengangguran pun digaji setiap 2 minggu. Jadi karena kita memiliki akidah, ya, dan pembahasan akidah salah satunya adalah iman. Dan salah satu rukun iman adalah iman kepada hari akhir. Maka kita harus apa? Mempersiapkan untuk hari akhir. Ya, jadi nggak bisa kita, saya mau hidup mau free aja lah gitu kan, kayak orang-orang di sana. Nggak bisa. Kenapa? Karena kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan. Di kantor, di rumah, di instansi yang kita bekerja, di tempat kita berdagang. Semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat yang kita makan, yang kita minum itu akan ditanyakan. Ya, suatu hari Rasulullah SAW keluar malam-malam, ya, tiba-tiba bertemu dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, tujuannya apa? Ya, nah kalau sekarang keluar ke warung gitu ya, nyari kopi atau nyari makanan, ya. Keduanya sedang kelaparan, ya, sedang ingin mencari yang menjamu. Ya, dulu kita tahu bahwa para orang-orang sahabat sering menjamu. Ya, akhirnya datang ke seorang sahabat dan mengetuk pintunya dan dijamu. Setelah keluar, makan dan kenyang, ya, kata Rasulullah SAW, kita akan diminta pertanggungjawaban atas nikmat yang tadi kita dapatkan. Jadi sesuap nasi, makanan yang kita makan, es teh manis. Kenapa es teh manis, Kiai? Ya, atau kopi, itu semua akan ditanyakan. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Jadi konsep akidah Islam demikian. Ya, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita nikmati, itu akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan akidah pertama adalah iman. Kedua masalah tauhid, ya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik dalam zatnya, ya. Qul huwallahu ahad, ya, ataupun sifatnya, ya, Allahus samad, ya, atau tentang rububiyahnya, ya, malikin nas, ya, ilahin nas, dan seterusnya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak akan
memperinci ya. Tapi ada dasar-dasar pokok-pokok tauhid, nanti kita jelaskan apa saja yang bisa merusak tauhid. Ya, dan juga pembahasan yang bisa merusak keduanya, yaitu iman dan tauhid. Baik. Jadi kita bahas tentang perusak akidah. Ada beberapa ini. Penting nih. Yang sebagiannya sudah familiar. Pertama, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kesehatan selalu kepada kita. Yang pertama adalah murtad. Murtad artinya apa? Keluar dari Islam. Atau bahasa gampangnya apa? Ganti agama. Namanya apa? Murtad. Jelas. Ya, tadi contohnya kasusnya menikah beda agama, dan ini banyak terjadi, bukan hanya di luar, bahkan di negeri sendiri ya. Karena ingin legal akhirnya pergi ke instansi yang nggak resmi karena berbeda agama. Ya, jadi murtad. Ada seorang jamaah yang bercerita kepada saya, ini kira-kira 4 tahun yang lalu, bahwa ia memiliki anak. Kalau tidak salah di Jerman atau di Belanda ya, di Eropa lah. Setelah saya khutbah Jumat, dia bilang bahwa anaknya perempuan, menikah dengan orang Barat, orang Eropa, antara Belanda dan Jerman begitu. Ya karena awalnya cinta dan seterusnya ya, kan cinta itu buta ya. Cinta itu buta. Tapi setelah punya anak ternyata KDRT. Dia menanyakan bagaimana ini hukumnya dan seterusnya. Saya jelaskan bahwa menikah dari beda agama, apalagi di sini adalah jelas bahwa perempuan yang muslimah ini jatuhnya fasakh atau dibatalkan secara syariat, secara hukum ini dibatalkan pernikahannya. Jadi bisa langsung dipisahkan. Iya. Jadi akhirnya ada penyesalan gitu. Jadi tidak menjamin ya bahwa mungkin orang luar lebih ganteng, banyak uangnya ya, ternyata KDRT ya, bahkan dipukuli ya, sering dipukuli ya, sehingga sering nangis anaknya. Subhanallah. Jadi murtad. Jadi jangan sampai ada di antara kita, naudzubillah, atau kerabat atau orang yang kita kenal atau siapa saja ya, mengganti agamanya. Karena apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang pertama, perusak akidah. Yang kedua syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jelas meminta kepada selain Allah tidak boleh, meminta kepada kuburan, meminta kepada benda-benda tertentu tidak boleh. Ya, saya tegaskan ya, meminta kepada kuburan, bukan menziarahi kubur ya. Beda, perlu dibedakan. Jadi meminta kepada benda-benda tertentu, kepada makhluk-makhluk tertentu, ya, bahkan mintanya kepada setan dan jin, jelas ini syirik. Ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa selain syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang dikehendakinya. Jadi Allah tidak mengampuni orang yang meninggal dalam keadaan syirik. Jelas ayatnya. Tapi kalau orang meninggal dalam melakukan dosa besar atau dosa apapun, tapi dia tidak syirik, ini ada kemungkinan ya. Dan Allah akan mengampuni orang-orang yang memang dikehendaki untuk diampuninya. Subhanallah. Ya, jadi syirik. Jadi kita harus di zaman sekarang jangan tergoda ya dengan banyaknya godaan-godaan ya, untuk kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya. Justru di akhir zaman ini kita harus banyak menggantungkan diri, lebih kuat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih kuat lagi karena godaan kita banyak. Yang ketiga kufur, yaitu menentang ya keberadaan Allah, yaitu tidak beriman. Ya. Salah satu bentuknya ateis, ini kufur, kafir, tidak percaya kepada Tuhan, apalagi kepada Nabi ataupun ajaran, nggak ada agama. Ini yang merusak akidah, ya. Ya, jangan sampai. Ya, ada orang yang Islam tiba-tiba jadi kafir, yang jadi ateis, ya. Nah, ini rusak akidah. Yang keempat nifaq. Ini juga merusak akidah. Nifaq itu artinya ya, mengucapkan Islam tetapi hatinya tidak Islam. Jelas ya? Saya ulangi. Jadi dia mengatakan saya Islam, tapi hatinya dia percaya kepada agama lain. Itu percaya kepada kepercayaan lain. Ini bukan Islam. Ya. Di zaman Rasulullah SAW, ya ada orang-orang yang mengatakan dirinya Islam, tapi ia kufur, tidak percaya kepada Allah. Ya namanya munafikin. Ya.
Di zaman Rasulullah SAW munafikin ada orang-orang yang disebutkan namanya. Ya, salah satunya yang disebut yang namanya secara jelas adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, tapi karena Rasulullah SAW menyayangi anaknya yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, ia adalah seorang anak daripada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, Rasulullah SAW ingin menyolatinya. Ya, bahkan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah melarangnya. Ya, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirallahu lahum innahum kafaru billahi wa bi rasulih. Ya, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jelas, kamu minta ampun untuk mereka, tidak minta ampun, kamu minta ampun 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Ya. Jangan engkau sekali-kali menyolati mereka. Jadi ini larangan jelas. Kenapa? Karena orang munafik adalah orang yang kafir pada dasarnya, tapi ia tidak apa? Tidak mengucapkan dirinya tidak percaya Tuhan. Dia mengakunya Islam, padahal hatinya tidak mengaku Islam. Ini hati-hati ya. Di zaman sekarang ya, ada orang-orang yang dia bilang Islam ya, tapi padahal sebenarnya hatinya benci kepada Islam. A'udzubillah tsumma a'udzubillah. Ya, munafikin. Ini nifak yang apa? I'tiqadi ya, karena kita yang berkaitan tentang akidah. Adapun nifak amal ini ada lagi babnya tersendiri ya. Kayak seperti hadis misalnya kita pernah dengar ayatul munafiqi salah, tanda orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ya, tanda orang munafik itu apabila berbicara bohong, apabila ya berjanji dia tidak menepati, apabila dikasih amanah ya khana, dia mengkhianati. Ini adalah nifak amali. Yang bisa jadi seseorang yang sudah terbiasa dengan nifak amal ini akan keluar dari menjadi nifak apa? I'tiqadi, munafik ya, dalam arti akidah. Yang kita tekankan di sini adalah masalah nifak i'tiqadi akidah. Jadi pertama murtad, kedua syirik, ketiga kufur, keempat nifak ya, murtad, riddah ya. Perbuatannya murtad, orangnya syirik, perbuatannya orangnya namanya musyrik, kufur, perbuatannya orangnya namanya kafir, nifak, perbuatannya orangnya namanya munafik. Yang kelima, ini penting juga, yaitu sinkretisme. Apa itu sinkretisme ya? Jadi percampuran kepercayaan-kepercayaan yang saling bertentangan. Ya, karena lagi viral nih masalah Bahai ya. Dan MUI Depok Ketum Kiai Ahmad Dimyati menjelaskan di salah satu YouTube-nya ya. Ini sebenarnya isu lama ya. Dulu saya pernah bikin videonya tahun 2014, cuman diangkat lagi. Jadi secara konstitusi memang Bahai ini belum legal. Di agama yang diakui adalah ada 6 di Indonesia kan. Ya, jadi inti daripada Bahai itu percampuran agama. Dan ada namanya Rasul namanya Babullah atau Baha gitu kan. Ya, jadi mereka menggabungkan seluruh agama, kemudian bahwa agama itu adalah mengajak kepada kesucian gitu kan, penyembahan ya, tapi nggak jelas ya, ajaran siapa gitu. Hati-hati sinkretisme ya. Jadi kalau Islam jelas Tuhannya siapa? Allah. Bagaimana Allah? Ya, Ahad, lam yalid wa lam yulad. Rasulnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ini yang perlu dipahami. Nah, terus bagaimana sikap kita? Balik lagi ya, kalau Bahai ini menempelkan dirinya pada Islam, jelas ini harus dilarang. Jadi Bahai bilang, kami Islam. Tapi kalau dia tidak menempelkan, nah ini bisa dibahas oleh para pemerintah di atas bagaimana statusnya ke depannya. Karena dikhawatirkan nanti orang Islam, wah ini lebih enak nih ajarannya campur-campur gitu. Jadi semua agama diadukan ya, kemudian nggak jelas. Nggak jelas, yang penting ibadahnya gimana, wallahu alam seperti apa ya. Tahun 2015 ketika saya ke Australia untuk ketiga kalinya, saya diajak ke temple ya. Temple itu ya seperti rumah ibadah Bahai ya. Jadi memang di situ tentang ada ajaran-ajarannya ya. Kemudian simbol Bahai itu semua agama, ada Kristen, Yahudi, kemudian juga Islam dicampurin. Dan saya kagetnya ternyata ini salah satu tempel terbesar Bahai di dunia. Ada beberapa tempel, 4 atau 7 begitu, salah satunya di Australia. Dan ternyata jamaahnya dari internasional gitu. Ya kita
tidak bermaksud kecuali hanya jalan-jalan, pengen tahu ya di dalamnya itu memang mereka sedang kayak ada khutbah ceramah begitu gitu kan, dan mereka membagikan kertas. Ya. Sayangnya kertas itu tidak dibagikan kecuali kalau kita duduk di situ ya. Saya nggak ikut duduk, cuman melihat dari jauh saja. Jadi intinya adalah bahwa Islam itu jelas. Jadi sinkretisme hati-hati. Ya, jadi dicampur-campur kepercayaan nggak bisa. Kita agama toleransi, betul. Ya, silahkan. Apalagi yang sudah diakui. Yahudi, Nasrani, ya kan? Atau di kita Islam, ada Kristen, Protestan, Buddha, kemudian Hindu dan Konghucu gitu kan. Diakui semuanya. Silahkan. Ya. Tapi kalau agama percampuran ini yang bahaya ya, karena dikhawatirkan nanti, ya apalagi kalau sampai sampai melabelkan Islam, itu yang menjadi masalah. Ya, jadi kalau ada satu keyakinan yang melabelkan dengan Islam, padahal bertentangan Islam, ini yang menjadi masalah. Ya, kalau dia tidak melabelkan dengan Islam, ya ini masalahnya tidak seperti yang pertama. Walaupun dikhawatirkan juga orang yang lemah akidahnya, ya, oh ternyata bisa jadi ya nanti akan berubah keyakinan. Nauzubillah. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama. Ya, jadi Islam jelas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nabinya siapa? Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarannya jelas, ya sumbernya jelas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Baik. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu. Masih ada waktunya ya, Bu Mania ya, dan Pak Cevi sebentar lagi. Insyaallah cukup. Jadi murtad, syirik, kufur, nifak, sinkretisme. Udah berapa tuh? 5. Yang keenam, nah ini juga penting nih. Perusak akidah. Kenapa saya bilang perusak akidah ini? Karena di akhir-akhir ini, Masya Allah ya. Yaitu apa? Yang kelima yaitu takut kepada jin. Ya. Sehingga menghalangi ibadah. Maksudnya gimana Kiai? Ya, jin ini ada. Termasuk hal yang gaib. Gitu kan? Gaib kita nyebutnya ya, walaupun ada yang bisa melihatnya. Tapi berlebihan ini yang menjadi merusak akidah. Ya, misalnya karena kebanyakan nonton film horor, apalagi nontonnya malam ya, sehingga nggak mau tahajud, ya nggak mau sholat malam. Kenapa? Karena kalau ke belakang nanti digodain sama kunti gitu. Hati-hati, ya. Ini bisa merusak akidah kita. Ya. Kita yakin bahwa ada namanya alam jin. Tapi kita yakin juga bahwa manusia lebih kuat daripada jin. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah, ya. Jadi manusia itu kuat dengan nas Al-Qur'an, ya. Jadi kita meyakini. Jangan sampai rusak akidah kita gara-gara kita banyak mendengar cerita-cerita horor, ya akhirnya nggak mau sholat malam, ya. Padahal kalau lagi nonton liga malam, liga bola malam bangun gitu. Tapi kalau hari-hari biasa nggak mau sholat malam, kenapa? Karena ke belakang takut ya, gangguin sama jin. Ini merusak akidah ya. Jadi jangan sampai kita memiliki keyakinan seperti ini atau ketakutan seperti ini ya. Karena ini bisa merusak akidah kita dan ibadah kita justru terganggu. Baik, itu yang keenam ya. Jadi ini bagi semua. Yang keenam adalah keraguan-keraguan dalam beragama. Ya. Jadi ketika kita beragama harus yakin. Jangan ada keraguan, ngapain sih kita puasa, capek-capekin aja, ngapain kita zakat, ngeluarin uang banyak, ngapain kita berkurban, uang saya habis. Ya kalau kita ada keraguan seperti itu, ini bisa merusak akidah kita. Nauzubillah, ya misalnya masalah kurban, ngapain sih kita kurban, ya uang saya habis ya, dengan saya beli gadget baru dan seterusnya gitu kan, padahal dia mampu. Ya, sholat ini menyusahkan ya 5 kali sehari ya, kemudian belum lagi wudunya dan seterusnya. Ada keraguan dan ada yang membisikkan, ya udahlah, ya, ngapain kamu berislam ya, ribet, ada keraguan, ya ngapain pakai hijab dan seterusnya gitu kan. Hijab ini bikin rambut kamu menjadi rusak. Ada keraguan dalam agama, ini juga akan merusak akidah kita. Ya. Jadi murtad, syirik, kufur, nifak, sinkretisme, kemudian takut kepada jin sehingga menghalangi ibadah, keraguan dalam beragama, dan terakhir adalah buruk sangka kepada Allah. Ini juga di akhir zaman. Buruk sangka kepada Allah berat ya, apalagi dalam masalah pandemi seperti ini. Ya banyak orang yang lemah imannya akan berburuk sangka pada Allah. Ya Allah, banyak sekali ujian, Engkau jahat kepada kami. Ya, nauzubillah. Ya, merusak akidah ya.
saya begini amat padahal saya rajin sholat ibadah tapi masih begini, masih susah. Ya, maka suudzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah, ini juga merusak akidah. Baik Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu dalam keadaan sehat. Baik. Tadi adalah perusak akidah, sekarang apa yang bisa memperkuat akidah? Baik. Pertama, kuat ibadah. Ibadah yang kuat, ya. Jangan sampai lengah ibadahnya. Salat, ya. Harus dijaga dengan sebenar-benarnya, yang baik yang fardu ataupun yang nawafil atau yang sunnah. Kuat berdoa. Jadi banyak-banyak doa pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bosan berdoa. Ya. Jangan pernah kita, wah saya udah berdoa, nggak mau doa lagi kayak. Kenapa? Saya doa setahun tapi belum diijabah. Nabi Zakaria alaihissalam ini nggak punya anak, ya. Sampai ya tua ya, selama itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan. Berapa puluh tahun? Subhanallah, tapi yakin akhirnya Allah mengijabahnya. Diberikanlah ya anak, yaitu Yahya alaihi assalam di umur yang sudah tua. Subhanallah. Jadi kuat berdoa, ya. Jadi doa tanpa batas. Bukan sabar aja yang tidak ada batasnya, doa pun tidak ada batasnya. Ini yang perlu saya camkan, yang mungkin jarang ditekankan oleh para pemateri. Doa tanpa batas. Ya, jadi bukan sabar saja, tapi doa juga tanpa batas. Terus berdoa. Yang ketiga, kuat taat. Ya, semakin taat, jauhi maksiat. Ya, jangan melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kuat keyakinan. Ya, jangan ragu dan seterusnya. Ya, ada bisikan-bisikan ngapain Islam ya, memberatkan, dan Islam itu banyak hal-hal yang nggak masuk akal, ngapain sih ke Ka'bah ya, dan seterusnya. Misalnya, yang terakhir adalah tidak terpengaruh dengan syubhat. Ya, syubhat itu artinya apa? Tuduhan atau kesamaran-kesamaran yang menyebabkan akidah kita menjadi goyah. Bujukan untuk menyimpang. Ya, udah rajin ibadah tapi diajak ke dukun ya untuk minta kepada dukun. Auzubillah. Ya. Karena ada ya, saya mengatakan ada karena ada faktanya orang yang sering ngaji, rajin ibadah tapi ke dukun juga. Jadi jangan sampai demikian. Ya, jadi kita tidak terpengaruh syubhat, jadi jangan terbujuk dengan hal-hal yang menyimpang. Ya. Padahal kita tahu meminta kepada selain Allah ini termasuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kemudian poin yang terakhir adalah kita diperintahkan untuk memperbarui iman. Dalam hadis disebutkan, perbaruilah iman kamu dengan mengucap la ilaha illallah. Perbaruilah iman kamu dengan memperbanyak la ilaha illallah, mengucap la ilaha illallah. Hadis ini lemah ya. Namun ada riwayat yang sahih dari Mu'adz. Beliau mengajak para murid-muridnya, para teman-temannya untuk beriman sesaat. Hayya nu'minu sa'atan, ta'ala najlisu sa'atan. Mari kita duduk bersama beriman sejenak. Maksudnya apa beriman sejenak? Memperbarui. Memperbarui itu seperti, atau memperbaharui ya, yang tidak bakunya. Jadi memperbarui iman itu dengan bagaimana? Ya salah satunya dengan ya ini kegiatan pembinaan karakter ASN, pengajian, kajian. Sekarang nggak ada alasan ya. Kalau dulu mungkin di zaman offline, nggak bisa ngaji nih pandemi. Tapi Allah subhanallah ya, Allah kasih pandemi di zaman yang sudah canggih ini. Ya nggak bisa offline, bisa online. Ya bisa pakai Zoom, bisa pakai yang lainnya, subhanallah. Jadi ini yang bisa memperbarui iman kita. Ya terus diperbarui karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ya bertambah dan berkurang. Bertambahnya dengan ketaatan, berkurangnya dengan kemaksiatan. Jadi semakin kita mendengarkan tausiah, mendengarkan Al-Quran dan hadis, ya, mendengarkan ya ujangan-ujangan juga tuntunan Allah dan Rasulnya, insya Allah ini akan memperbarui iman kita dan kita tidak jatuh ya. Walaupun turun ya, manusia wajar, mungkin ada waktunya dia turun tapi tidak sampai bawah ya, sampai jauh sekali, dia akan naik kembali ya. Dia akan diperbarui imannya, dia diperbarui lagi imannya sehingga ia tidak goyah. Baik, Bapak dan Ibu yang berkenan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini yang berkaitan tentang akidah Islam ya. Memperkuat akidah Islam ya, khususnya di
akhir zaman ini ya. Semoga kita bisa memahaminya bersama dan semoga Bapak dan Ibu di DPRD dan juga di BKPSDM dan semuanya yang hadir diberikan kesehatan dan dijauhi dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Saya serahkan ke Pak Cevi, mungkin ada pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Kiai atas sharingnya di pagi hari ini. Yang mangga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pertanyaan, tapi hanya dibatasi hanya 2 pertanyaan berhubung waktu sudah mau jam 10. Ya. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak Diansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Dr. Morado Sugianto, Pak Ahmad Sugianto, yang saya hormati Ibu Sekretaris DPRD Kota Depok, yang saya hormati Bapak Kabak, Bapak Kasubag, Pak Cebi, terima kasih, dan rekan-rekan sekalian. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala pada di bulan Muharram 1443 kita masih diberikan nikmat iman Islam sehingga pada hari ini kita mendapatkan pencerahan Pak Ustaz. Begitu panjang lebar yang menurut saya sudah cukup padat, singkat, dan memang mengena ke semua bagian. Tapi boleh kita saling sharing Pak Ustaz. Silakan. Yang terkait tentang akidah, yang tauhid, ya, ini merupakan satu kesatuan. Di zaman pandemi seperti ini memang kondisi yang dirasakan oleh seluruh masyarakat adalah pertama kondisi dari segi kalau kita ini kan yang penting ekonomi, pertama ekonomi yang terdampak nih. Baik bagi yang punya pekerjaan tetap maupun yang tidak, kan gitu. Yang kedua yang memang orang-orang yang memang kondisinya langsung terdampak akibat dari PPKM darurat maupun PPKM level 4. Ya, kemarin juga hasil tanggal 9 kemarin kita mendengarkan bahwa ini dilanjutkan. Saya jadi ada terngiang dari teman-teman. Ada perkataan selamat berpuasa. Artinya di sini kita kalau berpuasa kan berarti nggak harus ada berbuka kan Pak Ustadz ya. Artinya ini kita nggak tahu nih selamat berpuasa artinya mungkin selama ini kita ya mohon maaf mungkin kita bisa merasakan kenikmatan dengan perjalanan atau sebagainya. Tapi ini merupakan satu ujian tadi Pak Ustadz bilang selamat berpuasa, mudah-mudahan kita ada momentum selamat berpuasa pasti ada berbuka. Nah, oleh karena itu dengan supaya pas berbuka ini kita dengan banyak mendekatkan diri, baik itu ketaatan maupun dengan adanya program bersabar, dalam hal ini banyak sedekah ya kan, mudah-mudahan kondisi COVID ini segera berakhir. Itu yang pertama. Jadi bagaimana Pak kita meningkatkan supaya ketahanan akidah kita dalam menghadapi ujian yang saya rasakan seluruh elemen masyarakat terkena. Pertama, yang kedua terkait dengan banyak selebritis kita. Ini banyak yang keluar masuk Islam, baik yang terkait dengan perkawinan maupun dari segi ekonomi. Dan ini fakta dilakukan banyak sekali. Ini banyak saya saking bingungnya. Ada orang baru pulang dari tanah suci, itu nggak lama kemudian pindah Pak, agamanya berubah. Katanya dia mungkin nggak sejalan atau bagaimana, atau dapat bisikan gaib sehingga mereka pindah agama. Itu selebritis kita. Yang ketiga ini terkait dengan hal-hal yang tauhid. Saya bisa melihat sendiri yang memang ini semua tergantung dari kita semua. Banyak seorang pejabat ini di negeri kita ini banyak berguru Pak, berguru kepada si A, si B, si C dalam rangka mempertahankan jabatan dan juga dalam rangka ingin naik jabatan. Ada berguru kepada kiai ini, kiai itu, kiai ini untuk minta barokah supaya jabatannya aman atau seperti itu. Nah ini kan bagaimana Pak Ustadz dalam menyikapi seperti ini kan kalau bergurunya
ilmu putih nggak masalah, kalau ilmu hitam ini yang kadang-kadang berbahaya. Ya. Yang keempat, yang berikutnya ini terkait masalah agama baru Bahai, ya. Karena memang saya akui Pak, memang saya pernah di kementerian. Agama Bahai itu adalah agama yang memang berdasarkan Undang-Undang PNPS nomor 1 1965 itu dibiarkan apa adanya. Oh gitu. Kenapa menjadi problematika saat ini? Karena seolah-olah di luar dari 6 mainstream. Ya. Artinya seolah-olah agama yang tidak diakui kok tiba-tiba diucapkan oleh seorang menteri agama. Ya. Ini yang menjadi problematika. Padahal di negara kita ada Yahudi. Di di Sulawesi Utara tuh sinagog ada. Ada Parmalin, ada Sunda Wiwitan, semua. Ya. Mereka hidup, dibiarkan hidup. Nah sekarang tidak ada lagi namanya agama yang diakui, tetapi agama yang difasilitasi oleh negara. Dan ini ada bantuan dan difasilitasi dalam arti kata ada apa kayak kita ini libur bersamanya seperti itu Pak Ustaz. Selanjutnya ini terkait dengan bagaimana di zaman saat ini kita meningkatkan ini Pak ketakwaan kita. Di samping juga kita memperdalam ilmu agama dalam menghadapi hari akhir. Karena kalau kita kejar dunia, kita akan dapat dunia aja Pak. Tapi kalau kita akhirat, dunia ikut gitu. Seperti kalau kita ngambil jalan yang paling ujung, itu yang depan-depannya akan ikut. Tapi kalau ngambil jalan step by step, ini nggak dapat. Nah, ini ada perkata, kita kejar akhirat, dunia dapat. Kalau kejar dunia, hanya dunia aja gitu. Yeah. Mohon maaf ini Pak Ustadz, banyak kalam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas kesempatannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang nggak pakai? Ya. Kayaknya semua pertanyaan udah diborong Pak. Ya, 5 pertanyaan ya. Baik, saya jawab ya karena waktu terbatas, jadi mungkin tidak saya jawab dengan secara sangat detail. Tapi saya akan jawab semuanya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi masalah pertama ini masalah ketahanan ya. Akidah dalam masa pandemi sudah saya jelaskan tadi. Ya, kita sebagai orang yang yakin kepada Allah, kita harus banyak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini juga harus balance. Ada di saatnya sebagai rakyat ya harus banyak bersabar memang, tapi sebagai pemimpin juga harus mencarikan solusi gitu. Jadi adanya apa? Kesinambungan atau balancingnya. Jadi bukan hanya satu sisi, tapi juga dua sisi sehingga terjadinya apa namanya ta'awun ya, saling membantu ya. Karena kita tahu kata Rasulullah SAW, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, yarhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang menyayangi akan disayangi Allah. Kasih sayangilah, kasihi orang-orang yang akan di bumi, ini saya yang di langit akan menyayangi kalian. Jadi kalau orang biasa, apalagi yang terdampar nggak bisa apa-apa ya. Maka di sini sebagai orang biasa ya, ketika meminta kepada pihak atau pemerintah untuk memberikan misalnya bantuan atau ya seperti apalah namanya bansos atau yang lain, ini adalah hal yang wajar karena kita tahu dampaknya luar biasa ya. Jadi tetap kita menguatkan akidah kita, jangan sampai lengah ya. Tadi sudah saya sampaikan, menguatkan ibadah, kuat taat, kuat berdoa, dan keyakinan dan seterusnya. Ini yang bisa memberikan kita ketahanan akidah dalam masa-masa seperti ini. Yang kedua, selebritis keluar masuk. Iya. Ya, banyak keluar masuk agama. Ya, ini karena tadi lemahnya akidah. Ya, dan orientasi terhadap dunia ya, karena kalau orang orientasi terhadap dunia kuat ya maka bisa saja akidahnya dijual. Udahlah, yang penting saya dapat popularitas, saya bisa menikah dengan orang ganteng dari luar negeri sana ya kan, punya kebangsaan Eropa dan seterusnya. Nah, ini maka karena lemahnya akidah ya, maka bagaimana caranya? Ya caranya harus mengikuti banyak kajian ya, mendekat kepada ulama ya. Kemudian kita juga membina ya, khususnya orang-orang atau para dai, para kiai yang memiliki jalur ke selebritis ya. Kalau saya enggak ya. Ya jadi
ada memang para ustadz atau kiai yang memang membina atau memiliki jalur dakwah ke selebritis agar mereka tidak keluar dari agama Islam. Yang ketiga, masalah tauhid ya. Ya, masalah tauhid, bagaimana kita menguatkan tauhid ya. Tadi jelas ya, kita menghindarkan hal-hal yang bisa merusak tauhid itu. Kemudian yang selanjutnya masalah bahai ya. Tadi saya jelaskan ya, bahwa ketika satu pemahaman mengatasnamakan Islam, saya ulangi, mengatasnamakan Islam, itu yang menjadi masalah. Ya seperti Ahmadiyah dulu, kenapa sempat terjadi kegaduhan karena mengatasnamakan Islam. Tapi ketika dia mengatakan ini agama, ya secara hak asasi manusia silakan saja ya, karena kita tahu ternyata saya baru tahun 65 bahai dibiarkan gitu kan. Cuman masalahnya ya tadi, ketika pejabat ya, apalagi di instansi keagamaan atau kemenak ini ya, menyebutkan agama yang tidak dilegitimasi secara nasional gitu kan, itu aja masalahnya. Tapi secara tataran pemahaman, kalau ia tidak melabelkan Islam, ya itu hak dia. Tetapi kita sebagai orang Islam jangan sampai terpengaruh ya dengan ajaran-ajaran ya seperti ini. Itu poin. Kemudian yang terakhir ya, bagaimana kita memperkuat iman kita terhadap hari akhir. Ya jelas ya, ini sering saya sampaikan ya, jangan hanya duit yang dicari ya, karena duit ini nggak ada habisnya ya kan. Iya, nggak ada habisnya. Dapat sekian, pengen sekian. Kata Nabi SAW, kalau anak Adam ini punya 2 gunung dari emas, pasti dia akan cari yang ketiga kan gitu. Dan tidak akan membuatnya kenyang kecuali tanah, kata Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau yang membuat orang itu hilang dari ketamakan ketika dia masuk ke dalam tanah ketika dia mati. Ya, jabatan yang kita punya sekarang, ya nanti ketika kita sudah selesai, apakah kita akan bawa jabatan itu? Enggak kan? Ya sekarang misalnya kita punya jabatan, punya uang, atau kita punya uang ya, karena jabatan sudah selesai, uang masih banyak. Taruhlah kita punya 2M, rumah kita 3. Ketika kita meninggal, ada nggak dari 1M itu yang ikut kita ke liang kubur? Nggak ada, subhanallah. Bahkan mungkin kartu ATM-nya nanti jangan di itu ya, masukin aja ke kuburan. Kan enggak kan? Yang menikmati siapa? Yang menikmati ahli waris, anak-anak ya, kalau ada ya, ataupun kerabat-kerabat yang akan menikmati kekayaan yang kita sudah kejar berapa tahun tuh. Misalnya kita niti karir itu 20 tahun, 30 tahun, pada akhirnya kita kembali kepada Allah dan tidak ada yang kita bawa sedikit pun kecuali amal kita dan sehelai dari kain, yaitu kain kafan. Jadi ini yang perlu diperkuat lagi ya. Mungkin yang terakhir ini penting ya, karena banyak orientasi kepada dunia, akhirnya lupa ya bahwa semua dunia itu tidak akan dibawanya sedikit pun ketika ia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin demikian yang bisa saya jawab pertanyaan saya. Semoga bisa puas ya. Kalau nggak puas nanti di majelis atau di kesempatan lain. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai. Berhubung waktunya sudah habis Pak Kiai, mohon ditutup dengan doa Pak Kiai. Baik. Buat semua Pak Kiai. Baik, marilah kita tutup kajian ini, pembinaan ASN ini dengan doa, dan terima kasih banyak kepada para hadirin, ya, ke Bu Sekretaris, Pak Moderator, Pak Biasa, dan semua yang hadir. Kita berdoa untuk kebaikan, khususnya kita masuk tahun baru 1443 ini. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita, melapangkan rezeki kita dijauhi dari keburukan, kita diberikan kesehatan, dipanjangkan umur dalam ketaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا جهد البلاء وذلك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارزقنا رزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا مباركا فيه اللهم يسر أمورنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, berikan kami panjang umur dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang lebih baik lagi di tahun baru ini, di tahun 1443 Hijriah ini. Jadikanlah kami hamba yang selalu bersyukur, hamba yang selalu kuat dalam menjalankan segala syariat-Mu ya Allah. Berikanlah kami kemudahan, kelapangan rizki ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, urusan anak-anak kami, urusan keluarga kami, dan urusan umat Islam dimanapun berada ya Allah. Berikanlah kami kesabaran. Angkatlah wabah ini dari kami. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu ingat kepadamu ya Allah. Angkatlah wabah ini dari kami. Sembuhkan penyakit-penyakit kami, penyakit dari teman-teman kami. Ampuni dosa-dosa kami dan orang-orang yang telah meninggal, sayangi mereka semua ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami keberkahan dalam hidup, kemudahan dalam hidup, dan segala kebaikan dalam hidup kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.